Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera buat adik-adik semua. Pada pagi hari ini kita akan coba melanjutkan materi perkuliahan kita di mata kuliah Bahasa Jurnalistik, di mana pada pertemuan sebelumnya kita telah berbicara, berdiskusi, mencoba memahami tentang bahasa jurnalistik itu sendiri. Di dalam bahasa jurnalistik, adik-adik semuanya, ada berita yang biasanya muncul di dalam buletin, koran, surat kabar, dan karya-karya ilmiah populer lainnya. Akan tetapi tidak semua berita itu memiliki redaksi, gaya komunikasi atau style bahasa yang sama. Nah, biasanya di dalam surat kabar kita menemukan berbagai macam teks bahasa-bahasa jurnalistik. Ada teks berita, ada teks opini dalam bentuk kolom-kolom tulisan. Kemudian ada juga bahasa-bahasa iklan yang tentunya masing-masing bahasa itu memiliki karakteristik dan ciri khas yang berbeda satu dengan yang lainnya. Nah, pada pagi hari ini, pada kesempatan pertemuan kita hari ini, kita akan coba lebih jauh membahas tentang teks berita, yang tentunya teks berita ini nantinya akan kita bahas, kita kaji dari perspektif yang lebih dalam, dari perspektif yang lebih rinci lagi, yaitu teks berita berdasarkan fakta dan opini. Nah, adik-adik tentunya sudah mengetahui, sudah mengenal berbagai macam teks-teks berita, karena pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas itu. Jadi teks-teks berita itu sifatnya menyampaikan pesan, menyampaikan informasi berdasarkan data dan fakta yang ada. Tetapi di dalam teks berita, antara fakta dan opini itu tidak bisa digabungkan satu dengan yang lainnya. Karena apa? Karena fakta dan opini itu sejatinya adalah dua hal yang berbeda. Nah, fakta itu sendiri adik-adik, kalau kita ambil dari bahasa Yunaninya, fakta itu berasal dari bahasa Yunani, yaitu faktus. Artinya bahwa peristiwa atau kejadian yang kita temukan itu memang benar-benar ada dan terjadi pada satu kurun waktu dan satu kurun peristiwa yang ada. Fakta adalah hal, suatu keadaan peristiwa yang merupakan kenyataan, sesuatu yang benar-benar ada dan terjadi. Dan di dalam unsur bahasa jurnalistik itu harus mengandung 5H, 5W, 1H. Apa itu adik-adik semuanya? What? Apa yang terjadi? Apa yang kita kemukakan, apa yang kita tulis di dalam redaksi berita kita, dalam teks berita itu adalah merupakan suatu peristiwa yang memang benar-benar terjadi, benar-benar adanya, tidak perlu ditambah-tambahkan, tidak perlu didramatisir ataupun tidak perlu dikurangi. Yang kedua itu adalah who, siapa yang terlibat. Terlibat artinya siapa yang menjadi pelaku di dalam satu peristiwa itu. Yang berikutnya adalah when, kapan, waktu peristiwa itu terjadi di dalam peristiwa itu sendiri. Yang berikutnya adalah where, di mana, lokasi dari peristiwa itu sendiri. Kemudian why. Why ini lebih kepada latar belakang. Di latar belakang inilah kemudian adik-adik kita perlu mencari informasi tambahan yang sekiranya dapat memperkuat argumentasi-argumentasi di dalam teks berita yang akan kita tulis di dalam rubrik berita. Yang terakhir itu adalah how, bagaimana kejadiannya, proses kejadiannya, detail kejadiannya, maupun suasana yang melatar belakangi atau suasana yang ada pada situasi dan kondisi kejadian itu sendiri. Nah, jadi di dalam menulis teks berita, faktualnya, secara faktanya, maka 5W1H itu adalah
harus termuat diakomodir di dalam teks-teks berita itu sendiri. Di dalam jurnalistik itu ada 3 fakta, ada 3 jenis fakta yang bisa kita temukan. Fakta pertama adalah seorang jurnalis atau wartawan itu berada pada lokasi atau berada pada situasi peristiwa itu terjadi. Yang kedua adalah wartawan ada di TKP tetapi tidak secara utuh, tidak secara penuh mengikuti satu kejadian itu, sehingga dibutuhkan informasi tambahan, baik itu melalui informan yang ada di lokasi, kemudian atau mungkin bisa saja dari orang lain yang mengikuti proses atau peristiwa-peristiwa itu selama peristiwa itu terjadi. Yang berikutnya atau yang terakhir adalah, yang jenis ketiga adalah wartawan tidak berada di tempat kejadian, tetapi apa yang ditulis, apa yang disampaikan di dalam teks-teks beritanya itu ditemukan atau didapatkan dari informan yang mengetahui setiap peristiwa atau detail kejadian itu sendiri. Nah, jadi itu 3 jenis fakta yang biasanya kita bisa temukan, kita bisa dapatkan di dalam teks berita. Nah, kemudian apa yang membedakan fakta itu dengan opini? Adik-adik tentu di mata-mata kuliah sebelumnya atau di mata-mata kuliah yang lain lebih familiar atau lebih mengenal apa itu opini. Opini itu artinya pikiran, pendapat, argumentasi yang dimiliki oleh seseorang yang kemudian disampaikan kepada orang lain. Begitu juga di dalam jurnalistik. Di dalam jurnalistik itu, opini itu juga bisa saja menjadi muatan, bisa menjadi isi, bisa menjadi konten di dalam teks berita. Ini kan banyak sekali kita temukan, misalnya wartawan atau para jurnalis itu ketika satu kejadian terjadi, satu peristiwa berlangsung, tidak berada di dalam lokasi itu atau tidak berada mengikuti peristiwa itu, sehingga peristiwa-peristiwa, informasi yang didapatkan terkait peristiwa itu didapatkan dari sumber-sumber yang berbeda atau sumber-sumber yang lain. Nah, opini itu biasanya ditulis berdasarkan penafsiran pikiran dari jurnalis itu sendiri. Contohnya misalnya ketika misalnya nanti adik-adik menjadi seorang jurnalis, menjadi seorang wartawan, ketika menemukan satu peristiwa yang didapatkan dari orang lain, kemudian peristiwa itu Anda tulis, Anda buatkan narasi sesuai dengan pemahaman yang Anda miliki, maka itulah opini. Karena opini itu merupakan pendapat, merupakan pikiran kita, argumentasi kita sebagai seorang jurnalis. Jadi paham-paham yang kita miliki itu yang kita gunakan untuk menulis teks berita itu berdasarkan apa yang kita ketahui. Nah, di dalam menulis opini ini tentu berbeda dengan fakta ya adik-adik, karena di sini dibutuhkan wawasan yang luas, wawasan yang dalam dari seorang jurnalis. Contohnya begini, ketika kita menulis atau menafsirkan satu produk hukum yang kemudian kita jadikan satu teks berita di dalam surat kabar, tentunya seorang jurnalis itu harus memahami bagaimana hukum itu bekerja, bagaimana aturan-aturan hukum itu berlaku. Karena tidak mungkin satu teks berita yang berdasarkan opini itu ditulis dari orang yang tidak memahami apa yang ditulisnya. Kalau kita berbicara hukum, maka jurnalis itu harus paham tentang hukum apa yang ditulisnya. Kalau kita berbicara tentang pendidikan misalnya, undang-undang pendidikan misalnya, maka seorang jurnalis yang menulis berita berdasarkan opininya, berdasarkan penafsirannya, haruslah berlandaskan pada aturan-aturan pendidikan itu sendiri. Sehingga pembaca atau orang-orang yang akan membaca tulisan kita itu bisa memahami, bisa menangkap pesan dari tulisan yang kita sampaikan. Jadi antara fakta dan opini ini sebenarnya memiliki kedekatan,
karena memiliki sumber-sumber yang memiliki acuan sendiri. Fakta itu berdasarkan pengalaman kita di dalam lokasi peristiwa itu terjadi, tetapi opini itu berdasarkan argumentasi atau berdasarkan pemahaman kita terhadap apa yang hendak kita tulis. Dua hal ini harus dimiliki oleh seorang jurnalis, karena dua hal inilah yang menjadi pedoman, rujukan seorang jurnalis dalam menulis teks beritanya. Nah, kemudian yang terakhir adik-adik, kapan sih seorang jurnalis itu bisa menggunakan fakta, bisa menggunakan opini di dalam teks berita? Kalau kita mengacu pada standar dari jurnalisme itu sendiri, bahwa kapanpun bisa, selama acuannya itu jelas. Kalau fakta yang ditulis itu acuannya jelas berdasarkan peristiwa-peristiwa yang terjadi di satu lokasi atau di satu kurun waktu tertentu. Tetapi kalau itu berdasarkan opini, maka peristiwa yang kita tulis itu harus memiliki rujukan, memiliki pedoman, sehingga kita bisa menafsirkan, kita bisa menarasikan apa yang akan kita tulis di dalam tulisan-tulisan kita di dalam jurnalistik. Nah, adik-adik, sebelum kita akhiri perkuliahan ini, ada baiknya misalnya setelah ini adik-adik silakan membuka media-media atau membaca-baca berita, baik dari media cetak, kemudian menonton dari media elektronik, dari televisi, atau membaca dari berita-berita online, dari platform-platform digital yang sudah tersedia. Jadi di situ adik-adik nanti akan bisa mendapatkan gambaran, bisa mendapatkan contoh-contoh, atau bisa mendapatkan wawasan-wawasan baru terkait dengan teks-teks berita yang berdasarkan fakta dan teks-teks berita yang berdasarkan opini. Baik adik-adik semuanya, perkuliahan kita pada mata kuliah bahasa jurnalistik pada materi teks berita, fakta, dan opini kita cukupkan pada pagi hari ini. Tetap jaga kesehatan, kita masih di dalam situasi pandemi, tetap menggunakan masker, jaga jarak, jaga kebersihan. Demikian kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.